kurs valuta asing. Di sini kita dari kelompok 9 bakal menjelaskan tentang perdagangan global, proteksi, dan kurs valuta asing, beserta manfaat dan tantangannya. Dan apa sih perdagangan global itu? Perdagangan global itu adalah perdagangan yang dilakukan secara menyeluruh sedunia. Jadi tidak hanya satu negara saja, tetapi negara satu dengan negara yang lainnya, yang sehingga menjadi perdagangan global. Selanjutnya materi tentang perdagangan global akan disampaikan oleh rekan saya. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya bahwa perdagangan global ialah kegiatan antara negara satu dengan negara lainnya. Perdagangan global juga memungkinkan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negaranya sendiri. Menurut Kementerian Sufian Zafar, perdagangan global membentuk inovasi dan literasi digital agar produk lokal dapat eksis di kancah internasional. Salah satu komponen utama perdagangan global ialah ekspor dan impor. Apa sih itu ekspor dan impor? Menurut United Nations Conference on Trade and Development, ekspor ialah kegiatan menjual barang ke luar negeri untuk memperoleh devisa dan memperluas produk lokal. Salah satu contoh nyata ekspor di Indonesia ialah ekspor dari olahan laut ke banyak negara, salah satunya ialah negara Jepang. Negara Jepang menjadi pasar utama atau pasar terbesar bagi ekspor ikan dan olahan laut. Mengapa Jepang menjadi pasar utama bagi ekspor ikan dan olahan ikan laut? Karena mayoritas masyarakat Jepang memiliki konsumsi yang tinggi terhadap ikan dan olahan laut. Selain itu, olahan laut juga menjadi bahan utama dari banyak dari masakan tradisional di Jepang. Contohnya ialah sushi, sashimi, dan unagi. Sedangkan impor ialah kegiatan membeli barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat diproduksi sendiri. Salah satu contoh nyata dari impor di Indonesia dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti handphone yang kita punya, mayoritas merupakan produk impor dari luar negeri. Salah satu merek yang saya ketahui ialah Apple, Samsung yang merupakan produk impor dari luar negeri. Selanjutnya ialah proteksi. Apa sih itu proteksi? Menurut Organization for Economic Cooperation and Development, proteksi ialah kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi industri lokal dari persaingan luar negeri. Biasanya sering digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, melindungi lapangan kerja, dan juga mengurangi ketergantungan terhadap produk asing. Namun, proteksi yang berlebihan dapat menurunkan intensif untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk lokal. Jika kita terus-menerus menggunakan dan mengkonsumsi produk asing, kapan kita akan membuat produk lokal bisa bersaing setara dengan produk asing? Selanjutnya ialah kurs valuta asing. Menurut International Monetary Fund, kurs valuta asing merupakan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang lainnya. Hal ini berfungsi sebagai penentu harga barang atau jasa dalam perdagangan internasional. Disebutkan juga bahwa fluktuasi nilai tukar memiliki dampak yang signifikan terhadap volume ekspor dan impor suatu negara. Contohnya, bila mata uang Indonesia yaitu rupiah melemah, maka permintaan ekspor akan meningkat karena produk dari Indonesia akan memiliki harga yang lebih murah di luar negeri. Begitupun sebaliknya, jika dolar menguat, maka permintaan impor akan menurun di Indonesia karena harganya akan lebih mahal untuk warga Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, adapun manfaat dari perdagangan global itu menurut
Setiawan dan Lestari pada tahun 2011, yaitu yang pertama menjalin persahabatan antar negara, yang artinya lewat kerjasama perdagangan hubungan antar negara bisa menjadi lebih baik dan saling terpercaya. Dan yang kedua mencukupi kebutuhan antar negara, yang dimana negara bisa mendapatkan barang yang tidak bisa diproduksi sendiri. Nah, contohnya negara Indonesia mengimpor minum dari luar negeri. Dan yang ketiga mendorong aktivitas produksi negara. Nah, dikarenakan adanya permintaan dari luar negeri, jadi industri di dalam negeri bisa menjadi lebih semangat dalam produksi barang tersebut. Dan yang keempat yaitu meningkatkan ilmu dan teknologi. Jadi setiap negara bisa saling belajar teknologi baru dari negara lain. Yang kelima yaitu mendorong spesialisasi produksi negara, yang dimana setiap negara bisa fokus dalam produksi produk yang diunggulkannya, seperti Jepang dengan teknologinya, Indonesia dan dari hasil alamnya. Dan menurut Alfator pada tahun 2020, beliau berpendapat manfaat dari perdagangan global yang pertama yaitu semua kebutuhan jasa dan barang tetap bisa terpenuhi. Dan yang kedua, terjadinya spesialisasi dari masing-masing negara dan juga produk makin luas. Jadi pendapat dari para ahli, kita bisa lihat kalau perdagangan global itu bisa membawa banyak manfaat, mulai dari kerjasama antar negara, teknologi makin maju, sampai luasnya pekerjaan baru. Dan ada juga tantangan dari perdagangan global. Yang pertama yaitu persaingan dengan produk luar, dan juga manfaat belum bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Nah, kesimpulannya, tantangan utama dari perdagangan global itu adalah membuat persaingan semakin berat produk luar gitu, dan manfaatnya belum bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Jadi kesimpulan dari presentasi kita hari ini adalah perdagangan internasional memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi global melalui ekspor dan impor, kebijakan proteksi, dan influktuasi kurs valuta asing yang menjadi faktor penting untuk perdagangan global. Meskipun memberikan banyak manfaat seperti peningkatan produksi, perluasan pasar, juga perdagangan global ini memberikan banyak tantangan seperti ketimpangan manfaat. Walaupun demikian, itu diperlukan strategi yang seimbang agar perdagangan internasional dapat memberikan dampak positif dan inklusif yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari presentasi kita hari ini dari kelompok 9. See you, bye-bye.